Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh sama-sama bertemu kembali dalam ibadah online. Mazmur pasal yang ke-71 ayat yang ke-8 mengatakan, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita akan memulai dengan berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat penyertaan-Mu Bapa dalam setiap apapun yang kami lakukan. Dalam satu minggu ini dan pada hari ini Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah kepadamu. Bapa, sungguh kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau beri Tuhan, dan biarlah kiranya dalam ibadah kami hari ini kami hanya boleh terfokus untuk Engkau saja, dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan dalam ibadah kami. Kami serahkan percayakan ibadah kami dalam tangan penyertaan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Amin. Aku hendak memuji-Mu Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagi kehormatan nama-Mu. Selama aku
Ini yang menjadi isi hati kami Tuhan. Sungguh kerinduan kami Bapa untuk kami boleh terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Mengagungkan Engkau, karena Engkaulah Raja di atas segala raja bagi kami Tuhan. Dan saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mohon ampun buat segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Kami serahkan, percayakan diri kami ke dalam tangan penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya akan setiap apapun yang Engkau lakukan dalam hidup kami Bapa. Mari kita pujikan doa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, akan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dialah Tuhan, Raja dari segala raja. Dialah yang menjadikan kita pemenang dari segalanya yang ada di dalam bumi ini. Kita memujikan lagu ini bersama-sama. Katakan, kita lebih dari pemenang. Segala perkara telah dikalahkan oleh Tuhan kita. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan.
Haleluya. Ya, Tuhanlah yang menjadikan kita pemenang. Dialah yang membayar segala dosa kita. Dialah yang mengalahkan maut dan Dia akan memenangkan semuanya. Mari kita pujikan lagu ini bersama-sama. Mari kita ucapkan syukur kita karena Tuhan telah memenangkan kita semua. Ya Tuhan yang bayar dosaku, ya Tuhan yang kalahkan maut, ya Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Ya Tuhan yang bayar dosaku, ya Tuhan yang kalahkan maut, ya Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersama. Kau pemenang Tuhan. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Kami akan menang Tuhan. Akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Shalom saudara, selamat pagi. Kita berjumpa pada pagi hari ini sekalipun lewat online. Semua ini oleh karena kemurahan Tuhan, kita bisa beribadah bersama-sama. Tiba saja kita akan dengar firman Tuhan. Mari kita akan berdoa lebih dahulu. Tuhan, terima kasih kami ucapkan kalau pagi hari ini kami bisa beribadah, kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan.
Dan tiba saja kami akan mendengar firman-Mu, pakailah hamba-Mu dan urapi untuk menyampaikan isi hati Tuhan, supaya kami pada pagi hari ini boleh dikuatkan, diberkati, diteguhkan oleh pemberitaan firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami pasrahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang kemenangan Kristus yang memampukan kita untuk bangkit dan keluar dari tekanan kehidupan. Saya ulangi, kemenangan Kristus yang memampukan kita untuk bangkit dan keluar dari tekanan kehidupan. Kalau berbicara tentang tekanan kehidupan, buat kita semua yang ada pada saat ini, tidak ada manusia yang bisa menghindar dari yang namanya tekanan kehidupan itu. Untuk itu mari kita akan baca sama-sama dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-6. Pengkhotbah pasal 6, kita akan baca pada ayat yang pertama. Pengkhotbah 6 ayat pertama, ayat 1. Saya akan baca buat saudara. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari dan yang sangat menekan manusia. Ada satu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Pengkhotbah katakan bahwa di bawah matahari atau di atas ya muka bumi ini, dikatakan di mana-mana kita bisa melihat yang namanya kemalangan. Kemalangan yang bisa disebabkan karena sakit penyakit, bisa juga disebabkan karena bencana alam, atau bisa disebabkan karena masalah persoalan yang ditimbulkan karena sakit penyakit tadi, atau karena bencana alam. Juga kemalangan yang dikatakan disebabkan karena ulah perbuatan dari manusia yang egois, yang tidak pernah mikir orang lain, hanya mikir diri sendiri. Maka itu semua akan menjadi kemalangan bagi umat manusia. Dan pengkhotbah katakan, dari kemalangan-kemalangan yang terjadi tadi, dikatakan sangat menekan manusia. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku, karena kemalangan ini kita tertekan, merasakan tekanan jiwa. Tetapi firman Tuhan katakan, sekalipun kita ditekan dalam tekanan jiwa yang mungkin bukan kecil, karena kemalangan demi kemalangan yang begitu banyak, dikatakan rasanya satu belum selesai, datang yang lain, menumpuk jadi satu, dan itu menjadi tekanan yang mengurung kehidupan kita. Tapi sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus yakin bahwa di tengah-tengah tekanan yang berat ini, kemenangan Kristus memampukan kita, akan menopang kita untuk kita bisa bangkit dan keluar dari tekanan kehidupan yang menghimpit kita. Oleh sebab itu kita akan baca sekarang satu ayat dalam 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4. Kita akan baca pada ayat 8 dan 9. 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Firman Tuhan berkata, sekalipun kita ditekan, bahkan ditekan dari segala penjuru, dari segala arah, tapi karena kemenangan Kristus menopang kita, firman Tuhan bilang, kita tidak terjepit, kita tidak tertindas. Sekalipun habis akal, artinya sudah gak tahu kita harus berbuat apa dalam menghadapi masalah demi masalah yang belum bisa teratasi ini. Kita gak tahu bagaimana, tapi karena janji Tuhan
di mana kemenangan Kristus memampukan kita, maka dikatakan kita tidak putus asa. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan yang kita yakini bahwa apapun boleh terjadi, kita masih punya jalan keluar karena Tuhan yang menyediakan buat kita. Bahkan selanjutnya dikatakan kami dianiaya. Kami dianiaya, menderita, sengsara, tapi tidak ditinggalkan sendiri. Tuhan beserta dengan kita. Kasih Tuhan akan mengawal kehidupan kita. Bahkan dikatakan kami dihempaskan, kami dibuang, dilempar, dijatuhkan. Tapi kami tidak binasa, tidak hancur. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, apapun yang boleh kita hadapi hari-hari ini, tekanan demi tekanan mengurung kehidupan kita. Tapi kita percaya bahwa di dalam Kristus, karena kemenangan Kristus, kita akan sanggup untuk bertahan. Bahkan kita sanggup untuk bangkit, keluar sebagai pemenang. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, kita akan baca dalam Injil Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28, ayat yang kedua. Ini bicara tentang peristiwa kebangkitan Tuhan. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Pada hari kebangkitan dikatakan malaikat Tuhan turun dari langit. Bahkan kemudian dikatakan terjadi gempa yang besar. Dan malaikat menggulingkan batu yang menutup pintu kubur. Kubur yang sudah ditutup dengan batu besar. Yang sudah dimeterai. Yang gak mungkin bisa dibuka. Tapi karena gempa yang besar. Dan malaikat itu kemudian menggulingkan. Maka batu penutup kubur itu terbuka. Dan setelah batu kubur terbuka, dikatakan malaikat itu duduk di atas batu. Apa artinya saudara? Karena kebangkitan Kristus, karena kemenangan dari Kristus, ini yang memberikan janji buat kita. Sekalipun kita dikurung dengan bermacam-macam tekanan kehidupan, tapi kita tidak akan terkubur oleh karena tekanan itu. Karena firman Tuhan katakan, batu yang menutup kubur itu sudah digulingkan. Bahkan malaikat duduk di atas batu itu. Artinya apa? Malaikat itu pegang kendali atas seluruh yang terjadi. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu saudara, pada pagi hari ini kita perlu memperhatikan bagaimana caranya. Supaya apa yang kita sudah dengar pada pagi hari ini lewat janji-janji firman Tuhan. Bahwa karena kemenangan Kristus kita sanggup, kita mampu untuk menjalani hidup ini. Sekalipun di tengah-tengah tekanan yang begitu berat. Kita akan lihat pada pagi hari ini saudara. Dari contoh seorang nabi yang namanya Nabi Elia. Seorang nabi yang luar biasa. Kuasa doanya luar biasa. Dikatakan karena Elia berdoa. Maka dikatakan hujan tidak turun 3,5 tahun. Dan karena Elia berdoa yang kedua, hujan turun. Saudara-saudara, dia adalah seorang nabi yang punya kuasa doa yang luar biasa. Bahkan dikatakan dia adalah seorang nabi yang sanggup oleh karena doa-doanya. Dia meminta api dari langit membakar korban-korbannya. Maka betul setelah Elia berdoa, api yang dari langit membakar korban yang dipersembahkan oleh Elia. Puji nama Tuhan, nabi yang luar biasa. Ya, tapi coba kita akan lihat, kita akan baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. 1 Raja-Raja pasal 19. Kita akan baca. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Saudara, setelah Elia menyatakan betapa besar kuasa Tuhan di depan nabi-nabi Baal, mengalahkan 450 nabi Baal,
Kemudian seluruh Nabi Baal dibunuh di sungai Kison. Isabel, ratu pada waktu itu, yang memiliki nabi-nabi yang dibunuh oleh Elia, dilapori bahwa nabi-nabi Baal semuanya sudah dibunuh oleh Elia. Maka firman Tuhan katakan, sekarang ganti Isabel. Dia menyuruh utusan menyampaikan kepada Elia, dikatakan besok pada waktu seperti ini, kalau nyawamu tidak akan sama dengan nyawa nabi-nabi itu, maka aku berdosa kepada Baal. Artinya apa? Isabel mengancam kepada Elia untuk membunuh Elia. Kita akan lihat sekarang bagaimana reaksi daripada Elia. Kita baca di ayat yang ketiga dari 1 Raja-Raja 19. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Karena mendengar ancaman dari Isabel, maka dikatakan Nabi Elia, dia lari, dia takut, dia menyembunyikan diri. Kalau hanya sampai di situ saja enggak apa-apa. Tapi coba kita akan baca ayat selanjutnya. Di ayat yang keempat. Ayat keempat. Kemudian dia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Elia datang kepada Tuhan. Dan Elia berkata, Tuhan, cukuplah. Sudah, ambil nyawaku Tuhan. Artinya apa? Elia putus asa. Elia sudah tidak ada gairah lagi. Dia berkata, Tuhan, ambil saja nyawaku. Aku tidak lebih dari nenek moyangku. Ambil saja nyawaku. Saudara, seorang nabi yang besar. Nabi yang Tuhan pakai luar biasa. Yang punya kuasa doa yang luar biasa. Tetapi ternyata dia memang masih manusia biasa. Ya, pada waktu dia diancam oleh Isabel, dia ketakutan luar biasa. Dia lari, dia sembunyi, dan dia ingin mati. Dia minta mati. Saudara-saudara, kalau Elia bisa jadi lemah, siapa kita? Siapa saudara dan saya? Jangan saudara berkata, oh kalau aku sih gak bisa. Aku pasti kuat, aku pasti sanggup. Saya mau bilang, kita ini manusia biasa. Ada saat saja kita kuat. Ada saat saja kita di atas. Ada saat saja kita beriman kepada Tuhan. Tapi ada saat saja kita sedang di bawah. Kita sedang terpuruk. Seperti Elia. Hanya karena diancam oleh Isabel. Dia ketakutan. Dia putus asa. Dia ingin mati. Saudara-saudara. Tetapi puji Tuhan. Kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Waktu Elia sedang putus asa dan minta mati. Kita akan baca di ayat yang kelima. 1 Raja-Raja 19 ayat yang kelima. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia. Serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Waktu Tuhan melihat Elia putus asa, Elia minta mati. Tuhan tidak mencela Elia. Tuhan tidak menghina Elia. Tetapi Tuhan sangat memperdulikan Elia. Setelah dikatakan Tuhan cabut nyawaku, ambil nyawaku. Kemudian Elia berbaring dan tidur. Firman Tuhan katakan, Tuhan biarkan Elia istirahat. Tuhan biarkan Elia untuk berbaring dan tertidur sesaat. Itu Tuhan saudara, Tuhan saya. Dia tahu kondisi kita. Dia tahu keadaan kita. Tidak selalu kita ada di atas. Ada saja kita di bawah. Ada saja kita sedang terpuruk. Tapi Tuhan bisa memahami. Tuhan tidak menghina, tidak mencela kita, tidak memarahi kita. Dia bisa memahami apa yang dilakukan oleh Tuhan. Pada waktu Elia sudah berbaring dan tertidur. Mungkin diberi kesempatan Elia untuk beristirahat sejenak. Sesudah itu Tuhan kirim malaikat Tuhan
untuk membangunkan Elia, untuk menyentuh Elia, untuk disuruh bangun, makanlah. Setelah Elia mendengar malaikat menyuruh dia bangun dan makan, kita akan baca di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Pada waktu Elia dibanguni untuk makan dan minum, dikatakan Elia langsung bangun. Dia lihat sekitarnya, ternyata di kepalanya, di atas kepalanya sudah tersedia ada roti bakar dan kendi yang berisi air. Mungkin pada saat itu memang dia sedang merasa lapar. Kemudian dia langsung duduk, dia langsung makan. Dia menikmati roti yang disiapkan dan air tadi. Tapi sekarang kita akan baca apa selanjutnya. Di ayat yang ke-7, ayat yang ke-6. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Perhatikan, lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Ternyata setelah Elia makan, bukan kemudian dia bangkit berdiri, bukan. Tapi ayat katakan setelah dia makan, dia katakan kembali dia berbaring dan kemudian dia tertidur. Saudara, kalau kita memperhatikan kondisi yang seperti ini, kita bisa mengerti Elia sedang mengalami depresi berat. Elia sudah tidak ada gairah lagi, tidak ada semangat lagi, tidak ada keinginan untuk berbuat macam-macam. Ini dia mengalami depresi berat. Dan pada waktu dia tertidur kembali, kita baca di ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Pada waktu Elia tertidur, maka malaikat Tuhan datang yang kedua kali. Dan malaikat Tuhan membangunkan Elia. Elia, bangunlah, makanlah Elia. Sebab kalau kamu tidak makan, kamu tidak akan kuat. Karena perjalananmu masih jauh. Apa artinya saudara? Tuhan berkata kepada Elia. Elia disuruh kembali makan. Makan yang kedua. Setelah dia makan yang pertama, tidak membuat Elia cukup kuat. Kemudian Elia tertidur lagi. Malaikat disuruh yang kedua kali untuk membangunkan Elia. Dan Elia suruh makan lagi. Dan malaikat berkata, kalau kamu tidak makan, kamu tidak akan kuat. Karena perjalananmu masih jauh. Artinya Tuhan berkata kepada Elia, Elia, kamu tidak bisa begini terus. Akhir hidupmu bukan seperti sekarang. Bukan seperti sekarang akhir hidupmu. Engkau minta mati di padang gurun ini. Bukan itu akhir hidupmu. Tapi Tuhan berkata, Elia, kamu harus lanjutkan perjalananmu. Kamu akan lanjutkan perjalananmu. Makanya makanlah supaya kamu bisa melanjutkan perjalananmu. Supaya kamu cukup kuat untuk melanjutkan perjalananmu. Dan betul saudaraku, kita baca di ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8. Dalam 1 Raja 19 ayat 8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Perhatikan. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Setelah Elia makan yang kedua, ternyata makanan itu mendatangkan kekuatan bagi Elia. Alkitab bilang setelah makan dia beroleh kekuatan.
Dia tidak berbaring tidur lagi, bukan. Tapi dikatakan dia langsung pergi, berjalan. Dan dikatakan dia jalan 40 hari, 40 malam. Bukan seminggu dia jalan, bukan. Tapi dia akan jalan 40 hari, 40 malam. Sampai dia tiba di Gunung Horeb. Luar biasa saudara. Siapapun saudara pada pagi hari ini. Bagaimanapun kondisimu. Mungkin engkau sedang terpuruk seperti Elia. Sudah mengalami depresi yang berat. Rasa-rasanya hidup sudah ada gunanya. Semuanya sudah percuma, sudah gagal. Tapi dengar, kemenangan Kristus akan memampukan kita untuk bangkit kembali. Karena kita harus tahu, akhir hidup kita bukan kematian putus asa. Bukan itu. Akhir hidup kita, akhir hidup saudara, bukan sekarang engkau sedang terpuruk seperti ini, kemudian kau mati dalam kondisi ini. Bukan itu akhir hidup kita. Tuhan berkata, kita masih punya tanggung jawab. Kita harus bangkit kembali. Kita harus lanjutkan perjalanan kita. Makanya Tuhan berkata kepada Elia harus makan double porsi. Makan yang pertama. Apa itu makan? Makan itu bicara tentang makan firman. Makan perkataan Tuhan. Elia harus makan yang pertama. Makan yang pertama itu makanan untuk anak-anak. Makanan untuk orang yang baru sembuh dari penyakit. Makanan lunak, susu, bubur, makanan halus saja. Itu makanan pertama. Orang yang baru bangun dari tempat tidur karena sakit harus makan yang lunak. Apa itu makan yang lunak? Makan dari janji-janji Tuhan. Makan dari perkataan Tuhan yang menghibur. Makanya saya mau pesan buat saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau engkau sedang letih lesu, engkau sedang berbeban berat, engkau sedang rasa putus asa, dengar, jangan banyak mendengar berita yang lain. Ya, jangan kau banyak buka YouTube, kemudian baca semua berita-berita. Saya mau bilang, itu tidak akan membangun kekuatan. Bisa-bisa melemahkan saudara. Tetapi firman Tuhan bilang, kalau kau sedang letih lesu, engkau sedang tidak berdaya, seperti Elia. Tuhan bilang, bangun, makanlah makanan yang disediakan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan, makanlah. Firman Tuhan yang berisi dengan janji-janji Tuhan, makanlah. Kau banyak baca firman Tuhan yang berisi janji-janji Tuhan, yang berisi penghiburan dari Tuhan, yang berisi kekuatan dari Tuhan. Makanlah, renungkan, percakapkan, perkatakan. Supaya apa? Makanan itu memberi dampak buat saudara saya. Ya, bahwa di dalam kondisi ini masih ada janji Tuhan, masih ada Tuhan yang akan menopang saudara dan saya. Memang di makanan yang pertama, Elia tidak akan jadi kuat. Elia tertidur lagi. Maka Tuhan katakan, bangun, makan yang kedua. Di makan yang kedua, itu makanan keras. Makanan itu orang dewasa. Kalau orang sakit, baru selesai sakit, makan bubur, minum susu, makan lunak. Tapi kalau sudah makan sekian lama, tidak terus makan bubur. Harus mulai melatih dengan makanan-makanan keras. Makanan-makanan yang lain. Supaya tubuh ini kembali kuat. Apa itu makanan keras? Makan orang dewasa. Apa itu? Berisi kebenaran Tuhan. Berisi perintah Tuhan. Berisi peraturan Tuhan. Kalau saudara dan saya mau bangun dan kuat. Dalam menghadapi kondisimu yang hari ini engkau sedang ada di titik yang paling bawah. Dengar, engkau harus makan yang pertama, makan janji-janji Tuhan. Makan firman Tuhan yang memberi kekuatan dan penghiburan. Tapi yang kedua, engkau harus makan kebenaran Tuhan. Makan pengetahuan dari ketentuan-ketentuan Tuhan. Engkau harus mengerti, mengetahui
apa yang harus kau lakukan. Kalau kau sudah bisa melakukan itu, maka saya percaya engkau pasti punya cukup kekuatan. Engkau mampu untuk menyelesaikan perjalananmu. Seperti Elia, setelah dia berjalan 40 hari 40 malam. Kemudian dia ketemu Tuhan di Gunung Horeb. Tuhan berkata apa? Elia, sekarang kamu urapi Hazael jadi Raja Aram. Urapi Yehu jadi Raja Israel. Urapi Elisa jadi penggantimu, seorang nabi. Artinya apa? Elia dikembalikan kepada jabatannya sebagai seorang nabi. Haleluya. Ini loh yang Tuhan mau buat setiap kita anak Tuhan. Hidup kita jangan berhenti di tengah jalan. Mati belum selesai tugas. Ya, saudara-saudaraku, Elia kemudian dia melaksanakan semua apa yang Tuhan perintahkan. Dan di akhir hidup Elia, apa yang firman Tuhan katakan? Kita akan baca dalam 2 Raja-Raja pasal 2. 2 Raja-Raja pasal 2. Kita baca di ayat yang ke-11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Puji Tuhan, dikatakan ini akhir hidup Elia. Elia diangkat hidup-hidup oleh Tuhan, dipermuliakan oleh Tuhan. Saya mau katakan buat saudara bahwa Tuhan pun saudara mau memakai saudara, ya, bukan dalam kondisi kau terpuruk kemudian kau harus pulang ke surga, bukan, tapi lakukan tugasmu sampai selesai. Tunggu nanti kalau Tuhan datang menjemput kita, baru kita pulang bersama-sama ketemu Tuhan, ya. Saudara-saudaraku, amin. Inilah firman Tuhan yang saya bisa sampaikan buat saudara pada pagi hari ini. Kita mau masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan akan berkati kami, kuatkan kami. Tuhan, ajari kami supaya kami tidak terus terpuruk dalam kondisi kami. Tapi ajari kami untuk kami bisa bangkit menghadapi semua kenyataan. Karena kami tahu ada kekuatan Tuhan yang menopang kami lewat firman-Mu. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu boleh berhenti berkata-kata. Biarlah Roh Kudus selesaikan, sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkan
Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap bulan pada minggu terakhir. Memasuki masa Prapaskah, kami mengajak segenap jemaat GBT Kristus Pelepas Malang untuk berpartisipasi dalam kegiatan doa puasa berantai yang dilaksanakan mulai tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan 3 April 2021. Kami juga mengundang kepada semua warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang untuk mengikuti seri khotbah 7 ucapan Tuhan Yesus di kayu salib di dalam ibadah-ibadah online sebagai berikut. Tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan dibagikan di grup pengumuman GBTKP pada hari yang telah ditentukan. Tidak lupa kita juga mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan, baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 0113254090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 0344001356 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Berkaitan dengan pembagian telur Paskah bagi seluruh warga GBT Kristus Pelepas Malang dan juga kegiatan bakti sosial bagi warga sekitar gereja, maka gereja membuka kesempatan bagi warga GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin ikut ambil bagian dalam pelayanan ini dengan memberikan persembahan melalui sistem transfer ke nomor rekening yayasan, atau bisa dimasukkan ke dalam amplop dan masukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja dengan memberi keterangan untuk telur Paskah atau untuk bakti sosial. Demi kelancaran teknis, gereja tidak menerima persembahan berupa barang. Mengingat peningkatan jumlah pasien yang terpapar COVID-19, kami tetap menghimbau kepada setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar, guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker, dan tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan konsumsi vitamin ataupun suplemen makanan. Mari kita bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur bahwa pada ibadah pagi ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa untuk semua pujian yang telah kami panjatkan, doa-doa yang telah kami naikkan, bahkan persembahan yang telah kami siapkan. Terima kasih juga ya Tuhan untuk warta sabda yang sangat menguatkan kami
pada masa Prapaskah ini. Kami diingatkan sekali lagi bahwa kemenangan Kristus akan memberikan kami kepastian di tengah-tengah tekanan hidup karena masa pandemi ini. Tuhan, Engkau telah memberikan contoh dari Nabi Elia dalam Perjanjian Lama. Bagaimana perjuangannya mendapatkan kekuatan dari Tuhan sehingga dapat menyelesaikan tugas hingga akhir. Walaupun banyak tantangan dari dalam dan luar, tetapi Nabi Elia mendapatkan semangat karena pembaruan yang diberikan oleh Tuhan. Bapa, berilah agar firman Tuhan ini menguatkan kami semua. Berilah agar tersimpan di dalam hati kami dan dapat kami amalkan dalam hidup kami sehari-hari. Berkatilah hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat, Bapak Pendeta Daniel Kusnindar, baik dalam pelayanannya di GBT di Surabaya, begitu juga dalam hidup pribadi dan keluarganya. Tuhan, Engkau memberkati juga semua hamba-hamba Tuhan yang telah ikut melayani dalam ibadah daring pagi ini. Untuk nama-nama yang telah disebut, yang telah ditampilkan, mereka yang memerlukan pertolongan dari Tuhan, penyembuhan, pemulihan, mereka yang telah lanjut usianya dan menunggu kekuatan dan penghiburan dari surga. Kami mendoakan juga bagi mereka-mereka yang terdampak langsung maupun tidak langsung karena pandemi COVID-19. Tuhan, kami terus mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Kami mendoakan untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari Presiden Joko Widodo dengan wakil dan menteri-menteri di kabinet, seluruh pejabat yang bertugas di pusat tingkat 1, bahkan di daerah termasuk Kota Malang, untuk TNI dan Polri, untuk tenaga-tenaga kesehatan, ya Bapa. Kami mendoakan agar usaha pemerintah dalam pengadaan vaksin dan vaksinasi dapat berjalan dengan lancar. Dan kiranya semua pihak bekerja sama dalam melaksanakan protokol kesehatan. Bapa, kami mohon agar kami dapat melalui masa-masa sulit ini dengan bekerja sama dengan semua pihak, baik pemerintah, tokoh masyarakat, rohaniwan, semua yang bertugas di dalam berbagai bidang, termasuk di bidang-bidang swasta. Bapa, kalau umat-Mu akan melakukan tugas sepanjang minggu ini, kiranya berkat Tuhan melimpah. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai pagi ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami.
Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.